Riset yang dilakukan oleh Plan Internasional dan International Center for Research for Women mengungkapkan bahwa 84% anak-anak dari usia 12 sampai 17 tahun pernah mengalami bullying di sekolahnya. Selamat siang, saya Robi Oktober akan berada di hadapan Anda selama 3 jam ke depan untuk menguak kisah dan kasus tentang Buddhism, cyber physical, verbal and social bullying, serta mengangkat hal-hal yang dianggap tabu menjadi layak dan patut untuk diperbincangkan. Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam silet. Khenpo Khensen Norbu Rinpoche, Suhu Xianping dan Bante Utama Mahathera beserta Biku Sangga yang saya muliakan. Ketua panitia beserta para panitia yang saya hormati, para donatur dan sponsor yang saya kagumi, serta ibu bapak saudara sekalian yang saya cintai. Terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Senang sekali pada hari ini saya dapat berjumpa dengan ibu bapak saudara sekalian. Bagaimana bapak ibu, senang berjumpa dengan saya? Terima kasih atas jawabannya yang terpaksa. Mohon izin sekali lagi untuk memperkenalkan diri, nama saya Robi Oktober. Saya merasa bersyukur diberi nama Robi Oktober, bersyukur karena ketika saya lahir, inspirasi ayah saya datang dari urutan kalender. Hal ini amat saya syukuri karena saya tidak bisa membayangkan seandainya saat itu inspirasi ayah saya datang dari urutan Sio. Mungkin nama saya bukan Robi Oktober melainkan Robi Kambing ya. Saya bungsu dari 3 bersaudara, kakak saya yang paling besar namanya Ferry November. Saya punya kakak perempuan namanya Rili Aprili. Saya sudah menikah dengan seorang perempuan dan hasil kerjasama saya dengan dia melahirkan 2 orang anak. Anak saya yang pertama namanya Danella Beverly Februari. Sebetulnya saya kepingin punya anak lahir juga di bulan Oktober supaya orang tahu ini anaknya Robi Oktober. Tapi amat sulit sekali untuk mencocokkan antara harapan bulan kelahiran dengan tanggal pembuatan. Jadi apa boleh buat, saya hanya bisa melanjutkan aja kekacauan marga ini ya. Anak saya yang kedua namanya Delano Usagi Desember. Lagi-lagi meleset 2 bulan dari yang diharapkan. Nama tengah mereka adalah nama Sio, Danella Beverly Februari dari asal kata Danella Beverly Februari, nama tengahnya Beverly dari asal kata buffalo yang artinya kerbau. Sementara anak saya yang kedua namanya Delano Usagi Desember, Usagi dari bahasa Jepang yang artinya kelinci. Narasumber pertama kita yang akan memberikan pemaparan dari sudut pandang Tantrayana mengenai bullying ini. Beliau adalah guru besar Dharma dari biara Namdroling yang merupakan cabang dari biara Pai Yul, salah satu biara terbesar dari 6 biara utama tradisi Nyingma di Tibet. Dari usia yang sangat muda beliau mempelajari dasar-dasar Buddhisme Tibet. Beliau menjadi biarawan di usia 16 tahun dengan mengambil ikrar dasar agama Buddha dan menerima seluruh empowerment tertinggi dan rahasia, ajaran transmisi lisan dan instruksi dari ajaran Dzogchen dari Yang Tan Rinpoche, His Holiness Taklung Serul Rinpoche dan His Holiness Penor Rinpoche. Berikut adalah bagian gelar yang beliau dapatkan. Pemegang pembendaharaan dari ajaran esoterik setara dengan Master of Arts atau MA di tahun 97 setelah menyelesaikan tahun yang ke-9. Kemudian Dogyut Tenpai Nangjet Chenpo atau eludikator ajaran sutra dan tatra setara dengan Doctor of Philosophy atau PhD di tahun 2003. Mari kita berikan kesempatan, kita sambut, beri tepuk tangan yang meriah untuk Khenpo Khensen Norbu Rinpoche.
Sozon doze gara hireze pema gara jembo nyeko nga sozon nunya teja jaza su kate lama nala so hande zalen zebe jendron chunye to tuje londo nyampen tongai Node tambra bebe dogu jen kondre chugur zube lonje pateme weze hyarche da ye shon nga jitsu jen penchen be mala la yon se brazombe tsoten pra nyimbe temba pela dada Pema no bruja je da ye shon yan ten son je konto nyana yon kaden son je kon le la pringen zave la mi hyalwa so ande ne luk to prache wara shinje ye lo Ya, selamat siang semua saudara-saudari. Trahi Dalek. Ini bahasa Tibet ya. Kemudian ini semua orang ini tahu gak nih orang ini siapa? Belum mengerti, hampir semua orang ini belum mengerti ya. Maka itu saya sedikit jelas perkenalkan sendiri ya. Saya dari di India Selatan. Ya, wihara saya ada di selatan India, selatan. Meso Belakopi. Pernahkah dengar? Mungkin tidak pernah ya itu. Ya, wihara saya ini ada dalam dua macam. Satu lagi ini wihara biku, bisu. Satu lagi ini bisuni. Ini jumlah biksu 3.000 lebih ada. Bisuni hampir 1.000 itu ada. Semua jumlah biksu dan Baisuni ini ada 4.000 lebih ya itu. Ini biasanya ada di sana sekolah. Sekolah ada yang untuk anak kecil ya lama ini Baisuni kecil-kecil ya muda itu. Satu lagi university atas ya itu. Dua macam sekolah itu. Sekolah anak biasa kecil, ini ya university, sekolah besar gede ya tinggi. Ya, dua macam. Ya, university saya ini harus mau 9 tahun mau belajar. Ini peraturan tradisi itu, harus mau itu. Maka itu saya pernah dulu ini 9 tahun belajar University Nandolan, wihara saya sendiri ya di sana. Dalam mau ini belajar harus ajaran Theravada 3 tahun. Setelah itu baru harus mau belajar ajaran Mahayana 3 tahun. Setelah itu harus mau belajar ajaran Tentalyana dan Vajrayana 3 tahun. 9 tahun ini baru selesai itu sekolah ini. Ya. Maka itu tradisi Tibet. Alirnya ada 4 jenis Tibet ya. Tetapi tradisi peraturan hampir semua sama itu. Satu wihara lagi harus mau belajar Theravada, Mahayana, Tentaya. Tiga-tiganya yana ini. Salah satu harus tidak boleh pilih itu. Harus mau 3 yana itu, mau belajar itu. Ya, satu wihara lagi mau lengkap punyanya. Tidak lengkap lagi bukan wihara Tibet itu. Juga orang biku atau Baisuni salah satu lagi harus mau melakukan melatihannya 3 yana ini. Ini tentu ada saya sumpahnya 3 jenis. Sumpahnya yang luar badan tubuh.
sumpahnya yang dalam, sumpahnya yang rahasia itu. Sumpahnya luar tubuh bilang lagi ini parti monca Theravada. Sumpahnya bisu, sumpahnya bisuni sama nera, anagarika, anagarini seperti itu ya parti monca. Harus mau terima itu. Ini sumpahnya melatihnya Theravada. Seperti contoh saya. Sumpahnya kedua ada bodhicitta dalam di hakikat batin ini. Ini dari dia ajaran khusus Mahayana itu. Sumpahnya rahasia atau ketiga. Ini sumpahnya samaya bilang lagi. Samaya, sumpah samaya. Ini dari di Tentarayana dan Warjayana. Maka itu bisu satu harus mau 3 jenis sumpahnya ini mau terima. Ini tidak terima lagi, bukan biksu, biksuni Tibet. Ini peraturan dari di 2000 tahun yang lalu dari di Nalanda, India. Tradisi ini dari pertama sampai sekarang ya itu. Maka itu saya sampai sekarang 53 jenis guru pernah dukung, pernah cari sampai sekarang. Khusus belajar lagi ini Theravada, ajaran Mahayana, ajaran Tentarayana dan Warjayana. Maka itu ya itu. Tentunya sedikit ajaran Tentarayana, Warjayana dan Mahayana juga Theravada itu bisa sedikit ngerti. Setelah itu saya pernah jadi guru ya, university guru. Hampir 17 tahun pernah jadi guru university. Khusus ajaran Theravada dan Mahayana. Lebih banyak, paling banyak Warjayana itu. Maka itu pengalaman ajarannya Buddha Dhammakaya, ajarannya Buddha Sambhogakaya, ajarannya Buddha Sonyaso Buddha Namanakaya Guru Sakyamuni. Sedikit mengerti, tetapi maaf ya, paling tidak ngerti, paling tidak kurang masih bahasa Indonesia. Bisa mengerti gak? Bisa gak? Ya. Ini sekarang saya tinggal di Jakarta, Indonesia. Di sini beberapa tahun saja. Maka itu kurang pintar bahasa Indonesia ya. Sadana ajaran sedikit-sedikit sudah belajar ya. Itu jasanya guru banyak saya, pernah banyak dulu itu, maka itu. Ya, maka itu kalau sudah adalah agama Buddhisme ini lagi harus mau ikut peraturannya Sonyaso Buddha Sakyamuni ini. Kamu sudah adalah agama Buddhis atau tidak mau putuskan di mana. Harus mau percaya 3 macam percaya ini. Sudah lengkap lagi kamu sudah jadi agama Buddha. 3 jenis percaya ini masih kurang lagi, masih belum lengkap lagi. Kamu bukan agama Buddha. Oke itu. 3 jenis percaya ini yang apa itu? Harus mau percaya sebab akibat. Kedua lagi harus mau percaya reinkarnasi. Ketiga harus mau percaya Trisarana Buddha Dhamma Sangha. 3 jenis percaya respect ini sudah ada, sudah ketemu, sudah ikut lagi. Oh, kamu sudah jadi agama Buddha. 3 jenis percaya ini salah satu masih kurang lagi kamu belum jadi agama Buddha. Ini sama dari
Theravada, Mahayana, Tintarayana, Vajrayana, semua sama saja umum peraturan seperti itu. Kemudian ini sudah jadi agama Buddha ini lagi harus lakukan, tidak boleh dosanya 10 jenis dosanya ini. Tidak boleh bikin itu. Karena sudah ada percaya sebab akibat itu ya. Gara-gara itu. Maka itu tidak boleh 10 jenis dosanya ini tidak boleh bikin. Tidak boleh campur itu. Tidak boleh ikut mengikuti itu. 10 jenis dosanya ini sama itu dari Theravada, Mahayana, Tintarayana, Vajrayana. Ini tidak ikut, tidak setuju lagi, bukan agama Buddha. 10 jenis dosanya apa ini? Ada 3 jenis dosanya perbuatan. 4 jenis dosanya ucapan. 3 jenis dosanya pikiran. Jumlah 10 dosa. Kalau kamu adalah agama Buddhis ini lagi harus lakukan ikut peraturan ini. Tidak boleh bikin 10 dosa ini. 3 jenis dosanya perbuatan ini apa itu? Paling dosa gede, paling parah dosanya membunuh. Badan tubuh ya bunuh. Caranya ada caranya banyak. Sendiri membunuh lagi pun boleh sama. Satu lagi sendiri tidak bunuh, tetapi suruh lagi, minta lagi bunuh, suruh bunuh itu. Pesan lagi seperti itu. Bunuh. Atau dia bunuh untuk saya. Seperti ini. Salah satu sudah hubungan lagi, oke. Dosanya sudah berlaku sendiri itu. Dosanya membunuh ya itu. Ini tidak boleh harus. Karena dosanya membunuh ini sudah bunuh lagi. Nanti akan datang setelah mati harus pasti bisa lahir di alam neraka. Sekarang paling banyak malu di mana? Alam neraka. Paling banyak malu ini. Semua ini dari di mana? Dosanya hampir 70%. Dosanya membunuh gara-gara itu. Dari itu dosanya. Maka itu kamu sudah adalah agama Buddhism. Harus tidak boleh dosanya perbuatan paling pertama itu. Maksudnya apa? Bunuh. Ini tidak boleh bilang. Ya itu. Dosanya kedua perbuatan. Ini pencuri atau perampok itu. Punyanya Sumberda Secah Muni bilang lagi. Belum kasih tetapi ambil bilang lagi ya. Tidak kasih tetapi ambil. Mazin paling bilang lagi itu. Maksudnya apa? Ada yang masuk perampok. Maksudnya apa? Pencuri. Maksudnya apa? Tipu lagi, bohong lagi. Untuk ini mau dapat saya. Seperti itu. Ini sangat dosa. Nomornya berat kedua seperti itu. Ini tidak boleh. Kalau kamu agama Buddha lagi, ini dosanya perbuatan kedua ini harus tidak boleh. Karena ya pencuri lagi, perampok lagi, nanti setelah mati lagi harus ini lagi jadi lahir di alam perta. Sudah lahir alam perta lagi pasti ya makan pun cari susah, dapat susah. Minum pun tidak bisa cari. Terlalu kelaparan, terlalu haus. Tetapi terlalu haus lagi mati pun tidak bisa, hidup pun tidak bisa. Dua-duanya susah itu. Ini karpa-karpa yang itu tidak bisa keluar. Tak alam di situ. Maka itu tidak boleh bilang. Kalau pencuri banyak atau perampok banyak lagi. Kalau nanti akan datang jadi manusia lagi pun pasti miskin saja itu. Orang miskin saja.
cari susah, dapat susah, makan, minum, baju pun susah. Terlalu miskin seperti itu. Terlalu banyak pencuri, terlalu banyak perambut seperti itu lagi. Makin tua, makin lama, makin miskin, makin susah itu. Caranya apa lagi, sekolah apa lagi tidak bisa bantu itu. Maka itu tidak boleh bilang lagi. Ini peraturannya semua sama. Orang mengerti gak bahasa saya? Bisa gak? Mengerti, Pak? Cek. Nyambung kan ya? Nyambung. Dua yang gak boleh dosa kan? Nah, tadi sudah terbagi ya dari dosanya 10 jenis ya. Ya, 10, itu. 3 terbagi di perbuatan, 4 untuk ucapan, dan yang 3 untuk pikiran. Ya, Ini ya. lagi bahas yang 2 di perbuatan ya. Menghindari pembunuhan dan pencurian. Ya. Nah, masuk nomor 3 nih. Ya, ini nomor 3, dosanya ketiga perbuatan itu. Ini tidak boleh biasa orang lagi apa nih? Selingkuh. Biasa orang itu. Ya, biku bisundi lagi apapun ya hubungan rahasia ini tidak boleh bilang ya. Biasa orang lagi ini tidak boleh selingkuh bilang. Karena ada yang dosa berat. Kenapa dosa berat? Terlalu selingkuh banyak lagi. Nanti akan datang hidup ini menjadi binatang itu. Khusus suami tidak ada. Khusus istrinya tidak ada. Khusus anaknya tidak ada. Khusus papa mama tidak ada. Semua pakai saja itu. Semua apa ini binatang ya itu. Maka itu selingkuh terlalu selingkuh lagi. Nanti akan datang menjadi binatang. Maka itu tidak boleh bilang lagi. Ini dari Theravada, Mahayana, Vajrayana semua sama saja itu. Dosanya ya ketiga itu. Kalau terlalu selingkuh punyanya ini bisa jadi lahir di manusia. Lagipun ini siapapun itu apa umum punyanya itu. Khusus suami tidak ada, khusus istrinya tidak ada. Jadi lagi pun cerai mati seperti itu. Menjadi seperti itu. Cara yang apa lagi pun tidak bisa berhasil. Tidak bisa senang, maka itu tidak boleh bilang lagi. Ini agama Buddhisme ya, satu itu. Ini 3 macam ini dosanya perbuatan bilang lagi. Juga ada 4 jenis dosanya ucapan ini. Pertama ini bohong. Bohong ya itu. Zonton cama cicung aja bilang. Zon bilang bohong ya itu. Ya, berbohong. Bohongnya itu. Bohong lagi ini tidak boleh karena ada yang dosa banyak. Kenapa dosa banyak? Terlalu banyak bohong lagi. Nanti akan datang jadi binatang. Lahir di binatang. Semua sekarang binatang bisakah baca? Bisakah ngomong itu? Kenapa itu? Kehidupan yang lalu dulu sudah bohong banyak, tipu banyak. Makanya jadi sekarang itu tidak bisa ngomong pun, tidak bisa baca pun, tidak bisa dengar pun itu. Menjadi binatang itu. Maka itu tidak boleh bilang lagi ya itu. Ya juga sama kedua lagi ini adu domba atau pecah belah. Dosanya kedua ucapan itu. Ini pun tidak boleh karena dosa banyak. Kenapa dosa banyak bilang nanti akan datang jadi ya adu domba banyak, pecah belah terlalu banyak lagi nanti jadi binatang. Sudah jadi binatang ketika itu binatang beberapa ada. Badan tubuh 1, kepala 2 jenis atau 3. Kepala 1 tetapi lidahnya 2 bagi, 3 bagi punyanya. Ada gak? Pernah gak dengar? Liar itu. Binatang banyak macam. Kenapa jadi seperti itu? Oh, kehidupan yang lalu terlalu adu domba, pecah belah. Maka itu jadi sekarang itu bilang.
Seperti itu ya. Zong drama, cicu lagi kata kasar. Jadi memarahi lagi itu. Tembak katanya itu. Bahasa Tibet lagi tembak ini ada senjata dua. Senjata luar asal senjata badan tubuh, masuk tubuh. Ini lebih gampang, sudah masuk langsung cabut. Lukanya badan tubuh ini lebih cepat bisa sembuh. Tetapi senjata kata-katanya, ini tembak di mana dalam hati. Ini sekali sudah masuk hati tidak bisa cabut. Cabut lagi pun tidak bisa sembuh sampai mati itu. Benci kali, sedih kali dalam itu. Seperti itu tidak boleh bilang ya itu. Ya semua jelas lagi mungkin waktu tidak cukup ya. Maaf ya itu. Ini juga 3 macam apa dosanya pikirannya. Terlalu keserakahan banyak. Satu lagi terlalu kebencian banyak. Paling parah yang apa paling parah ini pandangnya keliru. 3 macam ini dosanya pikiran. 3 jenis dosanya pikiran itu. Oke. 3 jenis dosanya pikiran ini seperti raja. 7 jenis dosanya tadi ya. 3 jenis dosanya perbuatan. 4 jenis dosanya ucapan ini. 7 jenis ini seperti pembantu. Seperti pembantu. 3 jenis dosanya pikir ini seperti raja. Raja apa pesan lagi harus mau bikin ikut pembantu ya itu ikut. Seperti itu bilang. Oke, ini umum ya kita kalau agama Buddha lagi harus 10 jenis dosa ini tidak boleh itu lagi. Khusus hari ini kita apa mau jelaskan itu? Bullying ya, bullying. Tentang beli. Ya. Bullying. Iya. Bully. Ini boleh gak atau tidak ya? Iya. Bully bahasa Tibet lagi ini nyecu bilang lagi ya, nyecu. Bahasa Tibet ini, bully bahasa Inggris ya. Inggris ya. Tetapi orang bisa mengerti itu. Ini Ini harus tidak boleh bilang. Ini berapa ada jenis bully ini? Dulu ada 2 jenis bully. Bully satu lagi cara perbuatan. Satu jenis lagi bullynya ucapan. 2 saja. Sekarang sudah tambah 1 lebih 1 parah itu. Apa ini? Internet, gambar. Apa bilang WeChat atau ini bilang apa Facebook, komputer, Ya. caranya paling parah loh itu. Sudah tanpa sekarang ini. Masih lama masih bahaya itu. Maka itu bullyingnya ada 3 jenis ya, 3 jenis. Satu lagi perbuatan, bikin lagi bully. Satu lagi ucapan bully. Satu lagi apa ini? Komputer seperti Cyber, itu ya? pakai lagi ya itu. Oh. Komputer bully. Komputer boleh, betul. Cyber. Iya. Ya, harus ini hati-hati ya, hati-hati, tidak boleh. Contoh ini, kalau bully lagi perbuatan ini, mau pukul, tongkat lagi pukul, pakai lagi senjata. Seperti dia lagi pun bisa bunuh dia. Kadang-kadang dia pun suatu hari ini pun bisa bunuh sendiri itu. Kalau saya bully ini, maka itu ini mati lagi, nanti akan datang saya harus mau lahir di neraka itu. Karena sudah orang bully, sudah bunuh, dosanya laku itu. Dulu saya pernah bully, pukul ya itu. Keroyok orang banyak-banyak lagi boleh, sendiri saja pun boleh. Bully lagi, pukul. Nanti akan datang suatu hari ini mau balas dendam, bunuh saya. Ketika itu hidup ini nyawa sendiri, paling berharga nyawa sendiri. Ini sudah hilang, gara-garanya bully dulu saya. Sendiri salah itu. Ini pun bisa. Maka itu tidak boleh. Biasa orang lagi pun harus jangan bully itu. Ada yang masalah apa itu?
bicara lagi, jumpa lagi, jelaskan kalau ada masalah. Harus tidak boleh bully. Karena bisa nyawanya hilang sendiri pun bisa. Nyawanya dia pun bisa hilang. Setelah nyawa sudah hilang lagi, lahir di mana itu? Hanya neraka itu. Mana boleh seperti itu ya. Itu bilang lagi satu. Satu lagi bully yang tadi sudah ya, senjata kata-katanya. Senjata kata-katanya ini masuk di mana, tembak di mana. Tidak bisa tembak pada tubuh ini. Hanya tembak di dalam hakikat batin atau pikiran ini. Sekali sudah tembak dalam hati ini, sampai mati tidak bisa cabut. Sudah luka badan tubuh ini beberapa bulan, beberapa minggu lagi bisa sembuh itu. Tetapi lukanya dalam hakikat batin atau pikirannya ini 100 tahun tunggu lagi pun tidak bisa sembuh itu. Gara-gara ini lagi bisa nyawa hilang sendiri pun bisa. Keturunan saya pun bisa habis semua. Tembak kata-kata lagi, tembak lagi orang yang lain. Gara-gara ini lagi keturunan saya pun semua anak, cucu semua bisa habis. Seperti itu ya, gara-gara. Juga ini boleh bicara kotor lagi. Orang ini beberapa bisa stres, gila. Beberapa bisa bunuh diri, mati sendiri seperti itu ya. Waktunya sekarang masih sudah tambah parah ya. Caranya komputer, bully komputer, Facebook seperti itu lagi. Oh, sangat bahaya ya, sangat bahaya ini. Ini jelas lagi orang dia kasih tahu seperti itu, bully lalu banyak lagi dia orang ini bisa diri sendiri mati. Ini benci lagi keturunan semua benci. Nanti akan datang lagi sangat bahaya ya, sangat bahaya itu. Ini lagi harus tidak boleh, harus itu. Sangat dosa banyak, sangat yang ini bahaya itu. Masih waktu berapa? 2 menit lagi. 2 menit, sudah habis ya. Habis. Saya tanya sedikit dulu Kenpo. Tadi yang kalau 4 yang dari ucapan. Ya. 4 yang dari ucapan tadi dijelaskan yang pertama adalah bohong. Ya. Yang kedua memecah belah. Yang kedua. Pecah belah. Ya. Yang ketiga? 3 lagi kata kasar. Kata kasar. Yang keempat? Ngancal, membual. Membual. Ya. Membual. Oke, itu. Thank you. Oke ya, sekarang ini ya saya masih bisa jelas sedikit, tetapi waktu sudah habis ya, maaf. Ini saya mau ini bully punyanya siapa bully lagi ini? Ini orang jahat punyanya. Paling bahaya siapa itu? Orang kaya, anak muda kaya. Anak sendiri bukan kaya, tetapi gara-gara papa kaya, mama kaya itu seperti. Karya pun ini ada berhartanya luar biasa, ini sudah kaya. Berhartanya dalam, berhartanya rahasia, ada 3 macam berharta ya. Ini khusus agama Buddhism ini bilang lagi, hartanya ada 3 jenis. Berhartanya luar, bilang lagi rumah, uang, emas, berharta biasa itu semua ini berhartanya luar itu. Berhartanya dalam itu apa itu? Kecerdasan, kepintaran, kepandaian ini. Khusus ajaran Buddhism bilang lagi. Ini berhartanya dalam. Berhartanya rahasia. Ini maksudnya apa? Beruntungan. Keberuntungan. Dari kebajikan ya. Kebajikan. Dari kebajikan, keberuntungan tinggi punyanya ini. Berhartanya rahasia. Hartanya rahasia ini sudah ada lagi, sudah kaya rahasia ini. Ini sudah kaya rahasia ini lagi. Apa mau apapun tujuannya sendiri. Mikirnya, inginnya sendiri. Apa mau apapun semua harus jadi berhasil.
Maka itu 3 jenis hartanya ini paling berharga, hartanya rahasia ini. Kalau kamu adalah agama Buddhism lagi, harus cari lagi hartanya rahasia ini, tanpa lagi rahasia itu. Hartanya rahasia punyanya, kaya rahasia. Kayanya dalam, sudah pintar, sudah cerdasan tinggi. Ini tidak mau bully ini. Siapa mau bully ini? Mau hartanya luar banyak tinggi. Tetapi kurang hartanya dalam. Lebih kurang hartanya rahasia. Ini bisa bully 3 jenis itu ya. Maka itu ini harus ini tanggung jawab papa, sedang papanya, sedang mamanya. Tanggung jawab anak sendiri ya itu. Tidak boleh kasih seperti itu. Kedua lagi harus gurunya sekolah ini. Tanggung jawab sekolah anak-anaknya semua itu. Seperti anak sendiri. Ini tanggung jawab lagi ya. Maka itu sekarang agama-agama ini pilih lagi salah satu agama. Semua boleh. Islam boleh. Yesus boleh. Hindu boleh itu. Sendiri pilih lagi. Seperti saya. Saya pilih lagi agama Buddhism. Seperti itu. Salah satu pilih. Boleh saja itu. Tetapi hanya tidak boleh orang jahat itu. Harus tidak boleh itu. Orang jahat. Punyanya khusus bully punyanya ya itu. Bikin itu. Karena orang jahat ini makin banyak di mana negara ini. Pasti tidak bisa bahagia, senang itu. Tempat di mana orang jahat lebih banyak ini. Pasti tidak bisa bahagia semua penduduk orang ini. Juga keluarga sendiri dalam sendiri itu. Sudah ada bosnya jahat. Atau banyak jahat seperti itu. Keluarga ini tidak bisa hidup ini bahagia, senang ya itu. Maka itu ini tanggung jawab dulu. Ya papa sendiri, mama sendiri semua ya. Ya muda-mudi semua nanti akan datang pasti jadi suatu hari. Jadi papa, jadi mama, ketika itu harus tanggung jawab. Papa bayi satu-satu. Mama bayi satu. Anak semua mau bikin harus tanggung jawab sendiri. Bayi saja. Tidak boleh menjadi anak jahat. Orang jahat. Orang jahat ini makin kurang, makin tidak banyak lagi. Makin bisa senang semua orang itu. Oke, terima kasih ya. Waktu mungkin sudah habis. Ya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Khenpo Khense Norbu Rinpoche. Khenpo bisa kembali ke tempat dulu. Oke, nanti kita lanjut ya di setelah pemaparan kita ada sesi tanya jawab tersendiri ya. Ya, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu pemaparan dari narasumber yang kedua, langsung saja. Sudah lama ketemu ini. Beliau adalah biksu yang merupakan kepala wihara di Mudita Center. Beliau saat ini banyak membina keluarga mahasiswa Buddhis dan lembaga Buddhis seperti KMB Pramudita di LSPR, KMB Damimita di Bunda Mulia, Aditana di Universitas Kristen Maranatha, Bandung, kemudian organisasi Buddhis Manggala, China, dan yang di Jakarta OBM. Dan riwayat pendidikannya adalah beliau adalah S1 Psikologi Klinis di Universitas Kristen Maranatha, kemudian S2 Pali dan Buddhist Studies di University of Kelaniya, Sri Lanka, Chinese program di Tsinghua University, Beijing, China, Chinese program di Taiwan Normal University, Taipei, kemudian Buddhist College di Fokwangshan, Kaohsiung, Taiwan. Mari kita beri kesempatan untuk pendekatan mengenai bullying dari Mahayana, kita sambut Suhu Xianping.
Pertama-tama, terima salam Buddhis dari saya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Yang saya muliakan kepada semua anggota Sangha yang hadir di sini dan semua teman-teman Dharma. Saya bagian sesi kedua. Tadi Kempo sudah menjelaskan efeknya luar biasa kalau Anda melakukan bully. Siap-siap Anda dapat free tiket masuk neraka. Jadinya kita udah tahu ya, yang hobi bully Anda sudah tahu Anda dapat kartu pas apa gitu ya. Jadinya siapa tahu nanti sejak Kempo ngomong tadi, Anda berubah pikiran untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Setuju nggak Robi? Setuju. Setuju ya. Robi biasanya sering dibully atau membuli? Tadi baru dibully sama Suhu. Oh, baru dibully sama Suhu. Oke, baik. Nggak ada salahnya saya mungkin balikin kembali lagi kepada fakta-fakta tadi dari panitia ya. Ya. Panitia mengatakan bully itu ada, atau dalam bahasa Indonesianya perundungan. Ini juga saya baru dengar nih. Perundungan. Perundungan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ini bully ini adalah penggunaan kekerasan, ancaman, paksaan untuk mengintimidasi orang lain. Dan ada 4 jenis, verbal, fisik, relasional, dan cyber. Jadinya ada 4 ya. Jadinya relasional itu mungkin rame-rame ngebully satu orang. Dan ini. Nah, dari catatan Mensos, Kementerian Sosial katanya dari anak sekolah usia 12 sampai 17 tahun itu ada 84% yang mengalami bully secara cyber. Ternyata ada fakta yang lebih mengejutkan lagi, setiap harinya di dunia ini ada 165.000 anak bolos sekolah karena dibully. Cukup besar sekali ya, 165.000 anak nggak berani ke sekolah, bolos tuh gara-gara takut dibully. Dan saya ada ketemu satu guru budi pekerti, dia mengatakan di kelas dia itu ada 126 siswa, 60 anak itu korban bully. Jadinya bully ini benar-benar sudah seperti wabah, seperti virus yang cukup mengerikan. Kadang-kadang kita lihat ini nggak main-main, jadi satu tantangan untuk kita semua. Makanya saya bilang panitia kali ini mengambil topik ini juga cukup baik. Bagaimana kita bisa melihat, mengatasi, at least setidaknya mengurangi lah kita bilang. Menghilangkannya kayaknya mission impossible. Ya. Ya kan? Baik. Kemudian tadi bully di mana saja kan? Di sekolah paling banyak bully. Kemudian di tempat kerja, ada nggak di sini yang di tempat kerjanya Anda kena bully? Nggak ada yang mau ngaku nih. Oh ada ya? Ada ya. Ya, selain di sekolah, di tempat kerja, ada lagi di mana lagi? Di wihara, Zuhu. Ternyata wihara itu tempat bully paling besar tuh ya. Saling membuli dan sebagainya ya. Terutama kalau kita lihat tadi salah satu video dari kesaksian kan ada yang bilang, saya sering dibully jadi jomblo. Jomblo ya? Ya enggak? Iya, iya. Jadi saya berpikir kalau Anda yang sering dibully jomblo ke wihara, misalnya dibully jomblo, ikuti jejak kita. Kita ini anggota Sangha semuanya kita tuh jomblo sejati. Dan tidak pernah ada yang berani membuli kita kalau kita tuh jomblo. Setuju ya Bante ya? Boleh tunjuk tangan kanannya siapa yang di sini masih jomblo? Ya sudah turunkan saja sudah. Sepertinya tidak ini ya. Baik. Kalau kita perhatikan, ternyata bully ini bukan cuma hanya untuk personal. Sampai lapisan kalau kita bilang kota paling terdekat dengan Jakarta. Ada satu kota katanya di luar planet. Itu biasanya banyak anak-anak yang tinggal atau siapapun umat atau yang tinggal di kota tersebut sering ditanyakan, Anda tinggal di sana pakai oksigen atau enggak gitu ya. Dan sebagainya. Nah ini jadinya bully ini kalau saya perhatikan bukan hanya personal lagi, sudah sampai satu tempat yang cukup besar juga semuanya kena gitu, dibully gitu. Kena semua ya. Baik, oke, ini ada beberapa kesaksian yang paling ini, saya pernah ketemu ada satu anak yang datang kebetulan ke wihara, Community Center, dibawa sama cicinya. Saya agak miris, benar-benar miris, tapi agak gimana ya, anak ini, dia nih harusnya kalau udah kuliah, ini udah masuk mungkin semester 3 atau semester 4 gitu. Kurang lebih dia harusnya. Tapi dia udah stop waktu dia lagi SMA. Dikarenakan apa?
teman-temannya membuli. Idealnya kalau kita lihat dari kriteria bully, ini adalah itu tadi relasional bully. Idealnya sama-sama membuli. Kalau tubuh dia itu bau, dia memiliki bau badan yang luar biasa, itu kata teman-temannya. Sehingga kalau misalnya kalau lagi berpapasan, menghindar, itu padahal ini mereka bermain. Ini sengaja membuli anak ini. Sebenarnya anak ini sama sekali enggak. Kenapa? Karena waktu anak ini ngobrol sama saya berhadapan-hadapan dengan jarak yang sangat dekat, itu hampir setengah jam lebih, saya tidak mencium apapun. Atau hidung saya yang rusak kali. Bisa jadi. Oke. Berhadapan gitu enggak ada, sama sekali enggak ada. Dan yang paling parahnya dia sudah mulai mengembangkan cara berpikir, setiap orang yang menghindar, padahal kalau jalan pas-pasan pasti salah satu akan mengelakkan. Pasti salah satu untuk memberi jalan. Tapi bagi dia itu adalah, orang ini pasti akan mengatakan saya ini adalah bau. Ini yang terjadi. Kemudian apalagi berikutnya lagi setelah dia melakukan dengan kondisi tersebut, habis itu yang kasiannya adalah anak ini sudah tidak berani lagi pergi ke sekolah. Dari mulai tidak mau pergi sekolah, mulai mengecilkan lagi sampai mengurung diri di dalam kamar. Setelah mengurung diri di dalam kamar, dia sudah mulai punya pemikiran untuk bunuh diri. Ini sangat disayangkan, ya. Jadinya perlu kadang-kadang orang tua ketahui, kadang-kadang mungkin orang tua pada sibuk kerja, tidak tahu apa yang terjadi pada anak. Mungkin ini satu gambaran yang perlu di-care komunikasi orang tua kepada anak. Seperti apa sih kondisi anak itu di sekolah. Kadang-kadang banyak anak yang dibully sama temannya, nggak berani untuk bicara sama orang tuanya. Takut. Ada beberapa mereka-mereka yang terjun di dalam sosial, bagian psikologi, mereka mengatakan anak-anak kalau contoh anak yang di sekolah itu kalau dia sudah mulai dibully, biasanya dia akan menjadi lebih pendiam, dia suka sakit-sakitan, kemudian dia lebih banyak tidak mau untuk pergi ke sekolah dengan berbagai alasan dan sebagainya, kelihatan terjadi perubahan tingkah laku. Ini yang terjadi. Dan ini harusnya orang tua lebih peka untuk hal ini. Jadinya kalau kita perhatikan, bully ini banyak sekali karena saya tahu di kantor juga banyak orang yang kena bully. Nah, jadi ingat, waktu mulai mau minta bully ini, ketua panitia sendiri, katanya dulu waktu kecil dia korban bully juga ya. Dibulinya apa, Wan? Ya udah, jangan disebutin dah. Oke. Baik, jadinya dari sini kita bisa perhatikan, satu bully ini ada apa sih, kenapa bully? Apa bedanya dengan canda? Bercanda. So, kalau saya bercanda sama teman saya, olok-olokin teman saya gitu tuh, apakah itu termasuk bully atau enggak? Ini kan jadinya agak sedikit perbedaan yang harus kita perhatikan. Bully, kalau canda atau teasing kalau kita bilang, itu kepada orang yang mungkin satu levelnya adalah horizontal. Jadinya saya bercandain Robi misalnya, Robi bisa candain balik ke saya. Dan orangnya bukan satu orang aja, bisa jadi beberapa orang. Tapi kalau bully, itu lebih ke arah kepada satu personal. Lebih kepada satu personal, jadinya kondisinya lebih yang mengebulinya superior, yang ininya adalah inferior. Lebih ini dan sebagainya. Bagaimana rasanya kondisi orang itu terus-menerus dibully, ini dia. Nah, kenapa bisa jadi superior? Tadi Kempo juga ada mengatakan salah satunya adalah orang kaya, anak-anak orang kaya. Mereka punya kekuatan secara materi dan segalanya, sehingga materi mereka bisa membeli power dan sebagainya, itu bisa melakukan. Tapi kalau kita perhatikan tadi Kempo dengan gamblang udah mengatakan sayang, udah punya karma yang cukup baik untuk menjadi anak orang kaya dan sebagainya, tapi disia-siakan, malah nanti ujungnya masuk neraka. Jadi ini dan sebagainya, sayang sekali dengan kondisi seperti itu. Dan selebihnya lagi, apalagi yang bisa membuat orang motivasi dia membuli, misalnya tubuhnya lebih besar. Ya kan kadang-kadang kalau kita lihat di sekolah atau apa anak-anak itu kan ada yang tubuhnya lebih besar dia membullying yang tubuhnya lebih kecil. Bisa kebayangkan Anda mau berantem badan yang lebih besar, kepala Anda cuma dipegang terus, dia mau pukul juga nggak nyampe-nyampe gitu kan. Bisa kebayang. Kemudian bahasa. Bahasa yang baik kemudian bisa untuk ini dan ini ada beberapa salah satunya. Baik. Nah setelah itu kalau kita perhatikan lagi, apalagi yang bisa kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari?
Pernah nggak kita sering ketemu orang-orang yang tidak pernah mau disalahkan? Atau kalau enggak dia merasa dia harus lebih hebat dari orang lain. Ini sebenarnya kalau ada yang punya pola berpikir seperti itu menunjukkan bagaimana dia mau menunjukkan kalau dia tetap harus yang superior. Jadinya begitu kalau ada kata superior berarti ada yang di bawahnya lagi, berarti ada hierarki yang bisa untuk ditekan. Ini kalau kita lihat terjadi pada dimanapun juga. Jadinya kondisi senioritas dan sebagainya. Dimanapun juga seperti misalnya masuk kuliah dan sebagainya, senioritas juga bisa membuli yang baru masuk. Makanya saya suka ledekin anak mahasiswa baru. Kalau anak mahasiswa baru waktu sebelum dia jadi mahasiswa, dia adalah paling senior waktu di SMA-nya. Ya kan? Tapi begitu dia masuk dalam lingkungan universitas, jadi cupu balik lagi. Paling cupu ya. Oke. Nah, kemudian apalagi yang kita perhatikan lagi, secara Buddhisnya bagaimana kita menangkapin hal ini? Kalau kita lihat Sang Buddha, Guru Agung kita ini waktu dia Mahaparinibbana, sebelum dia Mahaparinibbana, dia tidak pernah menunjuk seseorang pun untuk menjadi penggantinya. Tapi yang dia katakan adalah ajarannya dan winaya, aturan-aturan yang berlaku pada anggota sangha itu yang harus menjadi penggantinya. Dari sini kita perhatikan Sang Buddha sendiri tidak mau menunjuk siapa yang jadi bos. Siapa yang jadi yang paling harus superior dan sebagainya. Tapi secara hierarki adalah secara wasa dan sebagainya itu kita tetap menghormati secara ini. Sehingga kehidupan sangha bisa terjalin dengan harmonis. Ini yang harusnya kita masuk ke dalam itu, kondisi itu. Nah, kemudian kalau secara fisik, kalau Anda dibully secara fisik, tubuh Anda kecil, apa yang harus Anda lakukan? Membesarkan badan. Benar kan? Makanya tempat fitness laku sekarang kan? Ya enggak? Supaya nggak dibully ya. Supaya enggak dibully. Begitu banyak anak-anak sekarang yang datang ke tempat fitness sudah besar badan. Kalau Anda rasa badan Anda sudah besar, Anda siap untuk menghadapi orang yang membuli Anda secara fisik, sebelum itu tolong ke Tanjung Priuk dulu. Coba belajar untuk angkat-angkat itu, loading barang dan sebagainya. Oke, kalau itu Anda sudah sanggup, baru silakan. Nah, permasalahan kita sekarang ini kan bully ini bukan hanya fisik aja. Yang paling susah tadi seperti Kempo bilang itu, kalau sudah masuk ke batin, masuk ke pikiran itu mau 100 tahun mau dicabut juga susah. Bagaimana? Ini dia. Apa suplemen untuk emosional kita? Apa yang harus kita lakukan? Di Buddhis diajarkan meditasi, bagaimana kita back kepada pikiran kita sendiri, kita kendalikan pikiran kita sendiri, bagaimana kita melihat ke dalam diri kita sendiri, bagaimana kita mengenalnya dengan baik, bagaimana kita bisa mengontrol nantinya secara emosional kita dan sebagainya. Kemudian ada cara lain lagi untuk menghadapi bully ini kalau secara ini, karena kita perhatikan Guru Agung kita pernah sekali, waktu itu ada satu, saya nggak tahu di episode yang mana, salah satu Brahmana dari kaum Brahma, menyuruh muridnya untuk ketemu sama Sang Buddha. Kemudian waktu itu dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan sebagainya, tapi Sang Buddha hanya tersenyum. Sang Buddha tidak membalas dengan makian kembali lagi atau apa. Satu harian Brahmana itu kemudian gak bisa tidur. Dia berpikir, siapa ini Buddha ini? Kenapa orang yang sudah dimarahin, dimaki dengan kata-kata kasar dan sebagainya masih bisa tetap tersenyum? Sebenarnya ini cara yang paling ampuh juga. Coba Anda bayangin kalau Anda dimarahin atau dibully orang. Kamu tuh orangnya jelek. Kalau begitu mendengar apa yang kita bilang? Enggak ya, ini kita bohong-bohongan aja ya. Robi, Anda tuh jelek sekali. Tanggapannya? Ah. Yang mana nih? Biasanya kira-kira kalau orang kalau digituin, kita balas ya. Balas ya kan? Kita pasti akan bilang, kamu juga jelek dan sebagainya, benar nggak? Hidungmu pesek. Ya, nggak bisa ngomong saya dia. Karena saya tahu dia nggak mungkin balas saya.
Ini Makanya posisi, kesempatan paling baik kondisi seperti ini. posisinya superior sama inferior. Enggak, saya nggak bilang saya superior loh. Dan sebagainya. Kita rubah caranya, cara menjawabnya itu membalasnya dengan tidak yang selazimnya. Seperti apa yang dilakukan oleh Sang Buddha. Kamu jelek, terima kasih, Anda sangat ganteng sekali atau Anda sangat cantik sekali. Hidung Anda pesek, pegang hidung Anda, oh terima kasih informasi yang Anda berikan. Ternyata saya memang pesek, Anda sangat mancung sekali dan sebagainya. Baju Anda jelek, oh terima kasih, Anda sangat indah sekali dan sebagainya. Biasanya orang yang seperti itu diberikan jawaban seperti itu akan kehabisan kata-kata untuk menghina. Ini yang mungkin tanpa kita sadari, sebenarnya guru agung kita ini smart banget nih. Bagaimana cara dia menghadapi, tapi untuk itu butuh ketenangan secara emosional dulu. Ini kita harus punya, ini harus kita miliki. Itu nggak mungkin kita dapatkan dalam waktu sekejap. Harus ada praktek, pelatihan dan sebagainya. Untuk ini, pelatihan diri dan ini. Nah, kita kembali lagi, itu ada cara ya, jadinya menjawab dengan cara yang tidak biasa. Kemudian, satu lagi yang diminta adalah, kita sibuk memikirkan bully itu kepada yang lain. Tapi kadang-kadang kita juga bisa membuli diri kita sendiri. Mungkin nggak? Tanpa disadari, orang yang tidak pernah mau memperhatikan jam istirahat tubuhnya, yang tidak mau memperhatikan semuanya itu ada limitnya, itu tanpa dia sadari dia membuli fisiknya sendiri, pikirannya sendiri. Bagaimana dia membuli, dia tidak pernah memberikan tubuhnya istirahat yang cukup, dia nggak pernah memikirkan makanan yang harusnya untuk supply untuk ininya, untuk tubuhnya, bagaimana untuk pikirannya, bagaimana dia mengembangkan pikiran-pikiran yang negatif dan sebagainya, terus tanpa disadari itu dia membuli dirinya sendiri. Ini yang kadang-kadang banyak orang berpikir bully itu hanya untuk keluar kan. Intimidasi itu bisa ke diri kita sendiri, kita paksakan kita ini tanpa kita sadari. Berapa banyak sampai sekarang orang-orang yang seperti ini saat lagi muda dia pikir nggak ada masalah, tapi udah mulai tua, udah mulai ada muncul penyakit dan sebagainya. Nanti ujung-ujungnya uang yang dihasilkan disumbangkan untuk ke rumah sakit. Oke? Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan lagi kalau kita lihat power dari cinta kasih ya, power of compassion and kindness. Ini nggak main-main, saya pernah ketemu satu orang, saat itu tepatnya mungkin di Beijing saya ketemu, dia ngobrol sama saya. Ya, dia udah kerja dan sebagainya, kemudian dia cerita kalau waktu SMA, dia tuh pernah SMA di daerah kota. Apa yang terjadi, karena mungkin di SMA tersebut, dia satu-satunya yang etnis Chinese, nggak terlalu banyak. Dia tuh jadi bahan bully. Pokoknya itu rame-rame. Yang bermasalah yang mana dia yang dihajar. Pokoknya apapun dia yang kena hajar. Itu dia pokoknya tiada hari tanpa dia kena pukul lah, dia apa dan sebagainya. Sampai satu hari dia jalan tuh, daerah kota situ kan banyak mungkin wihara atau apa. Dia nggak sebutkan wihara yang mana, dia jalan. Kemudian biasanya wihara itu kan ada buku-buku yang free distribution punya, kamu bisa ambil dan sebagainya. Dia ketemu satu buku, kemudian itu ternyata mantra ini ya, Tapecho, dia punya ininya, dia baca. Yang malam itu dia baca. Karena Tapecho kalau sutra kita bilang, Mahakaruna Dharani itu merupakan cinta kasih, compassion. Dia baca itu. Dia bilang, besoknya apa yang terjadi, tidak ada yang membuli dia. Ini kesaksian, jadinya istilahnya kayak kesaksian. Kadang-kadang kita penting hal seperti ini, buat orang ngeh gitu. Dia punya ininya. Dia bilang, ini saya nggak habis pikir, saya baca itu satu malam itu, besoknya saya tidak sama sekali tidak dibully lagi. Tapi saya tidak bertanya, lusanya kamu dibully lagi nggak? Minimal hari itu sudah enggak At ya. least hari itu dia udah terbebas, ya Iya. kan? Jadinya kalau kita perhatikan kekuatan dari cinta kasih ini, kekuatan dari kebaikan ini juga akan memiliki satu power yang luar biasa untuk mengatasi permasalahan kita. Ya. Ya, jadi kembali lagi pada prinsipnya bully ini kita tidak akan setuju untuk dijalankan karena sangat menentang ya
kasihan, apalagi kita di Buddhis kita mengenal betul hukum karma yang terjadi karena waktu saat Anda mau melakukan membuli seseorang, cetana itu sudah ada. Niat itu sudah ada untuk mau melakukan tersebut. Sehingga sudah tercipta kondisi ini. Sehingga tanpa kita sadari kita memupuk banyak karma buruk untuk hal ini. Jadinya kalau tidak mau free tiket masuk ke neraka atau ke alam binatang, tadi seperti Gempo bilang, tadi binatang sampai lidah yang terbagi dua, kira-kira binatang apa aja tuh? Ular ya. Ular ya. Dibagi dua ya. Sionya sio apa? Saya? Kambing. Untung. Oke. Oke, baik. Ya, jadinya mungkin dari saya cukup untuk bullying ini, biar nanti akan dilanjutkan lagi sama Bante. Semoga semuanya berbahagia. Om Mitofo. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Suhu Xianping. Nanti kita ada sesi tanya jawab lagi. Ya, terima kasih Suhu. Kita akan lanjut lagi. Saya akan mengundang narasumber ketiga. Beliau adalah salah seorang biku dari Sangga Theravada Indonesia yang saya kira menjadi biku yang sangat difavoritkan ya. Beliau sangat terkenal sekali di Indonesia karena gaya presentasinya sangat menarik dan menyenangkan, membuat ceramah-ceramah beliau ini ditunggu-tunggu oleh banyak umat Buddha maupun para simpatisan Buddhis. Beliau lahir di Yogyakarta di tahun 1960. Ketika saya menyebut tahun lahirnya, Anda pasti langsung berhitung usianya ya. Lulus dari IKIP Sanata Dhamma Jogja tahun 85 dan Pabaja Samenera pada tanggal 21 Juli tahun 85. Beliau di Upasampada Biku di Bangkok pada tanggal 27 Desember tahun 1986. Jadi saat ini sudah lebih dari 30 tahun beliau menjalani kehidupan sebagai biku ya. Sudah 30 tahun Bante. Kemudian beliau meraih beberapa penghargaan dan salah satunya adalah dari MURI atau Museum Rekor Indonesia, Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai pembicara yang kreatif dan menciptakan kisah baru pada setiap kesempatan berbicara publik. Ya, jadi pengalaman juga kalau bersama dengan beliau ini datang baru tanya hari ini topiknya apa ya dan tidak pernah menggunakan persiapan tapi pembahasannya selalu tepat sekali ya, selalu kena. Ya, ringan namun langsung kena. Lalu di tahun 2016 mendapatkan penghargaan dari Sangga Theravada Indonesia, dianugerahkan gelar penghargaan Dhamma Saddhamma Wicitra Patibana ya. Dan di tahun 2017 beliau mendapatkan penghargaan dari Indonesian Professional Speaker Association honorary ya sebagai Certified Public Speaker. Mari kita sambut Yang Mulia Bante Utamo Mahathera. Sangga yang saya muliakan, para tamu undangan, para panitia dan semua yang hadir. Saat ini saya menjadi pembicara yang ketiga yang sudah kita dengar bersama dan menjadi inspirasi pembabaran dari Genpo, kemudian juga dari Suhu yang luar biasa. Suhu memberikan data-data yang sangat banyak sekali, data-data tentang pembulian dan korbannya juga. Kemudian Genpo juga memberikan tentang perilaku-perilaku. Ada 10 perilaku yang sebaiknya kita jaga, baik di dalam perilaku melalui fisik, melalui ucapan, dan juga melalui pikiran. Saudara-saudara, kalau kita mengamati tadi yang disampaikan oleh kedua pembicara sebelumnya, bahwa pembulian, kita melakukan bully-bully, itu sebetulnya akarnya adalah dari pikiran. Jadi, tadi sudah dibahas juga oleh Genpo maupun Suhu, pikiran kita itu
merasa punya kelebihan dibandingkan dengan yang dibully, target bully. Pokoknya kita selalu punya kelebihan. Kelebihan apa saja? Kalau tadi Kenpo mengatakan kelebihan tentang materi, itu hanya salah satu. Kemudian Suhu mengatakan kelebihan fisik, itu juga salah satu. Tetapi kelebihan itu multidimensi. Sepintas tadi Kenpo juga menyebutkan tentang kelebihan secara intelektual. Jadi apa saja itu bisa menjadi kelebihan. Bahkan kalau tadi Suhu mengatakan ada banyak tempat pembulian di sekolah, di mana. Sebetulnya kalau tidak jauh-jauh, di rumah itu juga sumber bully-bully, sumber pembulian. Misalnya punya anak 2, kemudian yang satu ini agak kurang rajin. Orang tua kadang-kadang langsung mengatakan, kamu ini ya malu-maluin aja jadi anaknya mami, gak serajin ini kokomu. Langsung ada yang dibully itu jelek. Itu kalau baru sekali dikatakan, 2 kali, 3 kali jelek. Dan tadi Kenpo kan sudah mengatakan, bulian fisik gampang sembuh, ya gampang sekali dilupakan. Tapi bulian batin itu sampai sulit dilupakan. Jadi nanti akhirnya adik itu akan mengatakan, kalau misalnya dikritik lagi sama orang lain atau sama orang tuanya, kamu kok enggak seperti kokomu? Iya, aku memang kurang. Akhirnya dia membuli dirinya sendiri juga. Karena sudah percaya dibuli orang tuanya tiap hari, kamu kok enggak seperti kokomu, kamu kok enggak rajin seperti kokomu. Kalau perempuan, kamu kok enggak secantik cecemu, kamu enggak secantik adikmu, enggak secantik sama mememu. Kan enggak mungkin toh, kamu enggak secantik titimu, kan enggak mungkin. Ya, tapi kan pasti kalau kamu enggak secantik mememu, akhirnya lama-lama di rumah itu juga rasanya enggak kerasan. Aku memang jelek kok. Jadi ayo kita ikut acara Damatok. Ini acaranya bagus loh. Turn back bullying. Enggak aku enggak mau ikut, nanti aku juga dibully. Aku enggak seganteng ceceku kok. Cece ganteng. Tes partisipasi. Nah. Ternyata masih nyambung. Nah. Aku enggak seganteng kokoku, aku enggak secantik ceceku, aku malu pergi sama keluarga, aku di rumah aja, aku jaga rumah aja. Ayo ikut, ya sudah aku ikut tapi di parkiran aja. Ayo ikut, ya sudah aku di lobi aja. Kenapa saudara? Karena dia memasukkan kebiasaan bullying itu ke dalam batinnya. Dia melukai seperti yang tadi Kenpo sampaikan itu. Wah itu diingat, itu nanti sampai tua itu akan diingat. Ngeri sekali saudara. Rumah itu tempat bullying yang pertama. Belum kenal sekolah, di rumah sudah dikatakan. Baru digendong siapa? Baru digendong gini, anaknya siapa nih yang jelek? Anaknya siapa? Ayo yang jelek. Anaknya papa. Kalau ini yang ayu siapa? Anaknya mama. Itu rumah. Saudara-saudara, kalau kasus-kasus di sekolah sudah biasa. Tapi yang tadi disinggung Suhu Xianping itu juga ada. Di wihara. Aduh, wihara memang banyak itu. Bully-bully. Contoh yang gampang. Kadang-kadang kalau di wihara kan suruh duduk bersila. Dan ayo latihan meditasi. Gerak. Aduh, langsung kena bully. Enggak pernah meditasi kan? Makanya latihan. Ya gini nih kamu enggak pernah meditasi. Langsung. Terus baca parita. Apa ini? Enggak tahu kan? Nih, makanya rajin-rajin ke wihara. Ini cuma halaman ini, kalau aku sih sudah hafal.
Aku sudah hafal. Artinya apa saudara? Ini dasar bully ini. Saya punya kelebihan. Apakah saya kelebihan fisik? Apakah saya kelebihan kecerdasan? Apakah saya kelebihan materi? Apa saya kelebihan hidung? Tadi kan pesek lu, berarti saya mancung. Karena tidak mungkin orang pesek mengatakan yang lain pesek. Tidak mungkin. Aku mancung. Maka tadi Suhu Cianping kan mengatakan pesek toh. Karena bidung beliau, wah. Bagus. Mancung. Mantap. Loh, mantan cover boy. Ya. Nah, sebaliknya kalau orang kaya, dia pasti membuli yang kurang kaya. Dia tidak akan membuli orang yang lebih kaya, tidak mungkin. Orang yang fisiknya kecil, tidak mungkin membuli yang fisiknya gede. Tapi yang fisiknya gede, membuli yang kecil. Itu sudah normal. Nah, saudara-saudara, karena itu, kadang-kadang kalau kita yang tidak kaya kemudian dibully sama yang kaya. Wah, terus kita kerja keras. Kita jadi kaya. Tapi masih tetap dibully. Kenapa? Karena kerja keras, hasilnya kita kurus. Dibully, orang kaya kok kurus. Enggak model ini. Ya, bukan kamu tulangnya bukan tulang kaya. Orang kaya itu harus gemuk. Lalu kita menggemukkan. Badan sudah kaya, gemuk. Dibully lagi, kok sakit-sakitan. Kamu bukan hanya kaya materi, tapi kok juga kaya penyakit. Jadi ada lagi unsur yang dibully, ada lagi unsur yang dibully. Enggak pernah selesai. Kita tidak bisa mengejar supaya kita tidak dibully. Kenapa saudara? Karena membuli itu dasarnya, kalau tadi Ken Pom mengatakan, dasarnya adalah pandangan salah. Ya, pada unsur yang 3 dari bagian pikiran tadi, pikiran penuh ketamaan, kebencian, pandangan salah. Dasarnya dari situ. Karena itu kalau tadi Anda lihat video yang pada awal acara, bagaimana perasaan Anda membuli perasaannya gimana? Apa yang dia katakan? Senang. Memang senang. Membuli itu senang. Siapa di sini yang membuli tidak senang? Saya membuli langsung, aduh aku stres. Aku kalau membuli ini stres aku. Siapa? Semua senang toh? Senang kan? Kenapa? Karena membuli itu merasa dirinya punya kelebihan. Makanya kalau tadi Suhu mengatakan, sulit kita menghentikan niat membuli itu. Sulit. Kenapa? Karena kalau kita bisa tidak membuli, berarti kita mencapai kesucian. Pandangan salah kita sudah hilang. Itu tidak lagi membuli. Tapi selama kita belum mencapai kesucian, sudahlah. Mesti niatnya ada itu sedikit membuli. Walaupun kadang-kadang bergaya, kalau tadi Suhu yang sampaikan, bergaya seperti ngisengin. Nah tadi kan Suhu menyebut juga sedikit, bercanda. Bercanda itu kalau sekali. Tapi kalau terus-terusan, itu enggak bercanda, itu membuli namanya. Jomblo ya. Besok ke wihara lagi, masih jomblo. Ke wihara ketemu lagi, jomblo lagi. Minggu depan lagi-lagi jomblo. Kan Bante juga jomblo, bukan. Bante single. Bukan jomblo. Apa bedanya, Bang? Nah, single itu pilihan. Kalau jomblo? Kalau jomblo itu keadaan. Sudah usaha meleset lagi. Kalau kita ini jadi single itu pilihan. Gaya hidup kita memang single.
Ya, makanya saya menjadi biku mulai umur 25. Ya, tadi jadi Samanera itu tahun 85, umur 25. Kenapa? Karena itu pilihan. Kalau saya jadi bikunya umur 60, itu keadaan. Saya sudah promosi diri di sana, di sini, kok nggak laku-laku. Ya sudahlah, salah satu lowongan yang terbuka untuk para jomblo ya jadi biku lah. Aduh. Tapi saya umur 25. Nah, saudara-saudara, jadi kata jomblo tadi kelihatannya seperti cuman candaan ya. Kalau tadi di dalam video yang awal tadi satu wanita tadi kan mengatakan, wah aku kadang dibully sebagai jomblo. Betul, kalau pertama dia nanya, jomblo ya? Waduh enak dong, jomblo kemana-mana santai, nggak ada yang nungguin. Itu hanya sekali, tapi kalau terus-terusan itu jadi bullying. Karena sulit sekali bedakan nanti antara gurauan, candaan, dengan bullying. Nah, saudara-saudara, sekarang kita sudah tahu bahwa dasar membuli, perundungan, itu adalah pandangan salah. Pandangan salah ini apa, saudara? Pandangan salah bahwa kamu dan saya itu sebetulnya sama. Kamu dan saya itu sama, punya kekurangan dan kelebihan. Oke, kamu sekarang mungkin punya kekurangan dibandingkan saya. Saya punya materi yang banyak, kamu kurang materinya. Saya bisa membuli yang kurang materi. Tetapi ternyata saya yang banyak materi ini, saya juga punya kekurangan. Misalnya saya sakit-sakitan. Sehingga orang yang tidak banyak materi tadi nanti akan membuli balik. Maka tadi Suhu kan bertanya, bagaimana kamu kalau dibully? Ya kebetulan Robi lalu tidak berani jawab toh tadi. Tapi kan kalau jawab dia mengatakan, bales dong. Nah artinya apa? Ketika tadi kan Suhu mengatakan, bagaimana kalau kamu dikatakan pesek? Mungkin karena kita ngomong pesek dan kita pesek sungguhan, kita tidak menjawab, ya aku memang gak semancung kamu. Mungkin tidak. Kita akan mencari kekurangannya dia. Kenapa? Karena kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oke, saya tidak pesek. Saya mengatakan orang lain pesek. Dan orang itu akan menjawab, biarin aku pesek tapi aku kaya. Mau apa kamu? Keluar jurusnya. Lah yang mancung gak kaya, stres. Dia mengeluarkan jurus yang baru lagi. Biarpun aku enggak kaya, mancung, tapi badanku sehat. Badan sehat jomblo untuk apa? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu akhirnya bully lawan bully. Enggak ada habisnya. Padahal kita ini sebetulnya sama. Kalau Anda membaca salah satu sutta, yang dikenal dengan Wijaya Sutta. Siapa yang pernah membaca Wijaya Sutta? Siapa? Belum pernah tahu. Ada Wijaya Sutta, itu di buku Parita Biru ada. Di situ dijelaskan pada bait-bait sebelumnya, dia mengatakan begini. Bahwa manusia ini hanyalah kumpulan tulang-tulang berbungkus daging, otot-otot. Kemudian ada lubang-lubang untuk keluar ingus, keluar air mata, keluar kotoran. Sama. Kemudian tubuh manusia yang merupakan tulang dibungkus dengan daging ini, ada satu masa dia akan meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia,
tubuh yang ganteng, tubuh yang sehat, tubuh yang tiap hari dikasih makan enak, wajah dirawat, badan fitness, makan sehat. Ini semua kalau dikubur cuman jadi makanan cacing-cacing. Cacing paling seneng pipi. Karena ini tiap hari dilus-lus. Dikasih lotion ini, lotion itu, entah apa, tepung apa, bedak apa, enggak tahulah. Tempel sana, tempel sini. Empuk, gurih. Itu ada loh masakan apa itu yang dari pipinya babi. Ya, enak sekali. Itu belum pakai foundation, belum pakai apa itu. Wah, itu kalau pipi babi dirawat, bikin semacam bakso atau apa itu loh. Ya, betul ya? Ada yang tahu resepnya ya? Katanya enak tenan. Nah, saudara-saudara, pipi ini akhirnya yang Anda lus-lus dan yang Anda rawat. Ya. Karena pipi ini saya sebutkan kenapa? Karena ini bidang yang paling lebar, yang ngabisin bedak Anda terbanyak adalah pipi. Dibandingkan hidung, dibandingkan jidat, ya ada sih jidat yang lebar sekali. Tapi biasanya pipi yang paling lebar ini yang ngabisin. Ini yang dirawat-rawat terus. Ini akan dijadikan makanan belatung. Habis, kemudian daging-daging Anda yang sukanya kalau orang udah fitness kemudian di depan kaca. Ayah, ini ya dimakan belatung. Nggak ada sisanya. Nah, saudara-saudara, itu kalau dikubur, prosesnya lebih panjang untuk dimakan belatung. Tapi kalau dikremasi, cepat sekali. Begitu masuk, 5 jam kemudian jadi abu. Tinggal tulang. Tulangnya saja ditumbuk habis. Tinggal tepung, sebar ke laut, selesai. Apa yang disombongkan? Pangkat yang mana yang tinggi tadi? Bedanya apa pangkatnya tinggi sama pangkatnya rendah? Sama beratnya cuma kira-kira 2,5 kilo. Sudah pernah bawa abunya, orang meninggal, kira-kira cuma 2,5 kilo. Dijual untuk abu gosok juga enggak laku. Itu yang pangkatnya tinggi, enggak ada harganya. Itu yang kaya raya enggak ada harganya. Itu yang masih hidup gayanya gini-gini, yang enggak ada harganya. Itu yang masih hidup pipinya dibedai ini, yang enggak ada harganya. Itu yang masih hidup pakai tas yang 200 juta, yang enggak ada harganya. Itu yang pinter luar biasa sampai gelarnya panjang kali lebar kali tinggi tadi. Ya enggak ada harganya. Oh semua itu kalau sudah jadi abu, gelarnya sama. Mendiang. Sama, mau gelarnya insinyur, dokter, profesor, mendiang. Kalaupun, makanya saya kan enggak pengen sekolah tinggi-tinggi. Karena kalau saya profesor, dokter, insinyur, utama, BSE, nanti kalau meninggal, mendiang utama. Capek-capek sekolah, botak-botak, endingnya mendiang utama. Mendiang biku utama. Semua gitu aja. Saudara, di dalam Dharma kemudian dikatakan, kamu kalau meninggal itu cuma begitu itu aja. Nah, sekarang apa kamu mau sombong? Kalau kamu sudah tahu bahwa badan ini akan menjadi seperti itu. Mayat yang dimakan oleh cacing-cacing. Mayat yang kalau dibakar tinggal 2,5 kilo. Badan ini akan menjadi seperti itu. Apa yang mau disombongkan? Yang mau disombongkan, dasar kesombongan itu hanya kebodohan. Kebodohan, kalau tadi Kenpo mengatakan pandangan salah, tidak memahami bahwa hidup itu berubah. Orang yang suka bullying, itu karena menganggap saat ini aku memang lebih kaya daripada kamu. Tapi
Dia tidak menyadari hidup itu berubah. 5 tahun kemudian, 9 tahun kemudian, kita bisa kalah kaya, dia lebih kaya. Saat ini saya lebih sehat daripada kamu. Saat ini, 5 tahun kemudian, kita bisa lebih lemah daripada dia. Saat ini saya lebih pandai daripada kamu, tapi 5 tahun kemudian dia lebih pandai daripada kita. Kita sudah kena demensia, sudah enggak ingat segala macam hal. Dia yang tambah pandai. Banyak hal saudara kita bisa berubah. Hari ini dia meditasi, waduh dengkulnya masih enggak tahan, sakit gini, sakit gitu. Kita membuli dia. 5 tahun kemudian umur kita tambah, dengkul kita makin goyang. Dia makin kuat, duduknya makin tegak. Begitu kita yang goyang, orang ini akan mengatakan, loh kamu kok sekarang dengkulnya goyang, tua ya? Nah. Sudah hanya begitu saja. Nah oleh karena itu saudara-saudara, agar kita belajar tidak membuli, belajarlah kita dari jari tangan kita. Kalau Wijaya Sutta tadi adalah menyebutkan bahwa manusia itu sama, bahwa kita bisa menjadi mayat, bahwa kita menjadi akhirnya hanya menjadi tepung kalau kita dikremasi, menjadi makanan untuk cacing-cacing kalau kita menjadi bangkai, tidak ada gunanya kekayaan, tidak bisa dibedakan dengan kepandaian, pria wanita, gagah perkasa dan sebagainya tidak bisa dibedakan. Tetapi kalau untuk masih hidup, kita menyikapinya adalah dengan melihat 5 jari kita. Bahwa jari tengah kita ini adalah diri kita. Jari di bawah kita, 2 di bawah kita, 2 di atas kita. Yang di bawah kita adalah orang-orang yang lebih sedikit kemampuan daripada kita. Sebaliknya ada orang-orang yang memiliki lebih daripada kemampuan yang kita miliki. Orang membuli dianggap dia itu adalah yang paling tinggi. Misalnya, saya punya uang 1 juta, maka saya berhak membuli orang yang punya uang 500 ribu. Saya berhak membuli orang yang punya uang 100 ribu. Dia menganggap 1 juta ini sudah yang paling banyak. Padahal kalau dia lihat jari di atas 2-nya, ternyata yang 1 juta ini ada orang yang punya uang 2 juta. Ada orang yang punya uang 3 juta. Nah yang punya 3 juta langsung mengatakan, kamu tuh uangnya berapa? Baru 1 juta aja sudah berani membuli. Ini loh aku 3 juta. Kecil 1 juta. Yang 3 juta kalau membuli, dia jatuhnya di tengah. Betul. Ada yang 1 juta, ada yang 500 ribu. Tapi ingat, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Nanti yang 3 juta ini merasa dirinya terbanyak, dibuli sama yang 10 juta. Tapi yang 10 juta yang membuli, jatuhnya nanti ke tengah. Siapapun yang membuli, jatuhnya di tengah. Dia membuli memang melihat ke bawah, tapi sesungguhnya di atas dia ada yang lain lagi. Kalau sudah memahami begini saudara, kita sesungguhnya tidak berhak membuli orang lain. Sulit memang bibir ini nahan. Kenapa saudara? Karena kadang-kadang kita dikulik-kulik sama lingkungan. Tahu enggak, orang itu malas ke wihara. Kita sudah tahan. Malas ke wihara. Malas itu. Masa saya perhatikan dalam bulan ini, hanya sekali dia ke wiharanya. Malas ini, tahan. Enggak ngomong. Tapi endingnya, kamu baru tahu dia 1 bulan. Aku sudah perhatikan 12 bulan. Dia cuma datang, cuma imlekan, cap gome, sama Waisak. Sudah 3 kali. Aku lebih tahu daripada kamu. Aduh terlanjur membuli. Sulit kena pancingan gitu. Kenapa saudara? Karena kita belum mencapai kesucian. Nah kalau sudah begitu, selain kita merenungkan
bahwa semua manusia itu sebetulnya sama, kurang lebih di semua sisi. Saya punya kelebihan di satu sisi, tapi saya pasti ada kekurangan di sisi yang lain. Dia punya kekurangan di sisi tertentu, tapi dia pasti punya kelebihan di sisi yang berbeda. Kalau begitu sekarang saya melihat 5 jari ini saya akan selalu di jari yang di tengah. Lalu kemudian kalau ada orang membuli, saya berusaha diam. Tahan. Ya. Kemudian kalau saya dibuli, jangan takut. Saya dibuli, jangan takut. Kenapa saudara? Karena kalau dibuli itu sebetulnya kita diperhatikan. Biku itu, kalau pertama untuk biku-biku baru, kadang dibuli gundul itu agak stres. Gundul. Sebetulnya dia memperhatikan kita, karena potongan rambut kita kan unik. Gundul, senyumi aja, diem aja, enggak apa-apa. Tetapi kita kemudian juga selain diam, menyadari bahwa mungkin yang dibuli itu ada benarnya, tentang pesek lah, tentang sakit-sakitan lah. Coba gali kelebihan kita. Karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Orang membuli adalah kekurangan kita. Jomblo, ya jomblo. Tapi buktikan dengan kejombloanmu itu melebihi mereka-mereka yang tidak jomblo. Kalau sekarang, kamu orang tidak punya duit, kamu miskin, kamu buktikan bahwa walaupun saya miskin materi, saya punya kualitas batin yang dahsyat. Saya punya kualitas batin yang maksimal. Sehingga kurang materi tidak problem. Tetapi kualitas batin saya maksimal. Pesek kamu enggak apa-apa. Walaupun hidung saya kecil, tetapi semangat saya besar. Saya berani mencoba, saya berani berusaha. Dengan demikian saudara, maka orang yang membuli kita nanti tidak bisa ngomong. Karena dia hanya bisa melihat kekurangan kita satu hal. Tapi kita bisa menunjukkan kepada dia kelebihan banyak hal yang membuat dia akhirnya terdiam. Daripada kita menentang dia, daripada kita membalas, membuli dia. Akhirnya yang ada adalah percekcokan. Kalau mungkin tadi yang Suhu Sianping sampaikan juga bagus, yaitu begitu dibuli, ya kita senyum saja. Ya, karena itu kadang-kadang kita kalau para biku kadang, dulu waktu masih muda-muda dulu saya gundul, senyum saja. Kenapa? Karena memang kenyataannya toh. Kan memang biku gundul. Kalau saya marah berarti saya menolak kenyataan. Kalau saya nanggepi, saya dikiranya GR. Jadi ya sudahlah saya senyum saja, gundul cis. Lalu diajak foto bareng, kan hanya gitu aja. Nah, jadi saudara-saudara, Anda pasti pernah membuli, saya yakin. Ada yang berani ngomong tidak pernah membuli? Ada? Tidak ada. Kenapa? Karena kita belum mencapai kesucian. Pasti pernah membuli. Anda pernah dibuli? Pasti pernah. Karena lingkungan kita kan sama-sama orang yang belum mencapai kesucian. Pasti pernah dibuli juga. Jangan masukkan bulian itu di dalam batin. Tapi jadikan bulian itu cambuk untuk kita maju. Artinya apa? Saya dibuli jelek, oke. Jelek fisik, bukan berarti jelek batin. Saya harus tingkatkan kemajuan batin saya. Sehingga orang hanya bisa mencela fisik saya. Karena saya tidak mampu operasi plastik. Muka saya biar lebih cantik, biar lebih ganteng. Tidak masalah, tapi kualitas batin saya tingkatkan. Sehingga orang tidak berani membuli lagi. Inilah yang sesungguhnya yang perlu kita miliki. Bahwa membuli itu adalah hal yang menunjukkan kita belum bisa mengendalikan diri karena kita belum mencapai kesucian. Tapi dibuli, jangan pernah dimasukkan ke dalam batin, tapi jadikan itu cambuk untuk kita meningkatkan kualitas diri kita di sisi yang lain, karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Jangan menyerah pada kekurangan, tapi tingkatkan terus kualitas kelebihan yang kita miliki. Inilah yang perlu saya sampaikan, semoga bermanfaat
dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Yang Mulia Bante Utama Mahathir.